Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu serangan yang paling sering dan paling banyak digunakan. Biasanya serangan ini digunakan pada saat si penyerang itu sudah tidak bisa dan nggak tahu lagi caranya gimana membobol targetnya. Serangan ini disebut dengan DOS. Bukan DOS yang ada di Windows ya. Kalau DOS yang ada di Windows itu merupakan salah satu jenis sistem operasi. DOS yang dimaksudkan di sini adalah Denial of Service. Atau kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu jadinya penolakan layanan. Tapi nggak enak banget juga ya ngomongnya penolakan layanan. Tapi inti dari serangan DOS ini ya sesuai dengan artinya tadi, yaitu menyerang sebuah komputer atau menyerang sebuah server dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource yang ada di komputer atau server tersebut. Beberapa contoh resource yang ada di komputer atau server itu kan ada kayak hard disk, prosesor, RAM, dan lain-lainnya. Nah, serangan ini menghabiskan resource tersebut sampai dengan komputer atau server tadi itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa memberikan layanannya. Terus tujuan dari DOS ini sebenarnya simple sekali sih. Tujuannya yaitu mencegah si pengguna untuk menggunakan akses komputer atau server tersebut untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tadi. Jadi misalkan kalau servernya Facebook kena serangan DOS, maka kita sebagai pengguna itu tidak bisa mengakses layanan yang ada di server Facebook tersebut. Nah, jadi serangan DOS ini itu tidak menyerang atau memanipulasi data yang ada di dalam server itu, tetapi lebih ke arah mencegah orang lain untuk bisa mengakses server atau layanan itu. Nah, teman-teman masih ingat dengan CIA Triad kan? Terus kalau kita kaitkan serangan DOS ini dengan 3 aspek keamanan yang ada di CIA Triad itu, kira-kira menurut teman-teman, serangan DOS ini mengarah ke confidentiality, integrity, atau availability? Ya, benar. Jawabannya adalah serangan DOS ini mengarah ke layanan availability. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau sebuah server itu sudah terkena serangan DOS, maka apapun yang dibutuhkan oleh si user tadi itu tidak akan bisa disediakan oleh server. Contohnya nih, misalkan teman-teman mau mengakses website twitter.com atau google.com. Tiba-tiba di browser teman-teman itu muncul pesan error 404 atau 408 atau yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu pertanda bahwa server tersebut sedang terkena serangan DOS. Tapi ciri-ciri tadi tidak mutlak ya. Artinya mungkin aja website tadi itu sedang maintenance atau sedang migrasi ke domain yang lain dan lain-lainnya. Jadi jangan dipastikan bahwa kalau error 404 berarti wah server ini kena DOS nih. Nah, gimana sih cara kerja DOS ini? Sebenarnya, konsep dari serangan DOS ini adalah si penyerang itu mengirim paket-paket kecil menuju server. Ya, mungkin ukuran-ukuran paketnya seperti 100 byte atau 1 kilobyte, ya itu tidak terlalu besar kan? Tapi yang jadi masalahnya adalah jumlah paket yang dikirimkan ke server itu bukan 1, 2, atau 4, tapi bisa sampai jutaan paket yang dikirim secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan server itu tidak sanggup untuk melayani permintaan atau request dari komputer si penyerang tadi. Nah, dampaknya adalah kalau si server itu sudah tidak sanggup menangani request tadi, maka terjadilah istilahnya freeze, ngehang, crash, atau blue screen of death, dan gejala-gejala aneh lainnya. Nah, dari konsep dasar tadi, serangan DOS ini dikembangkan lagi menjadi 3 cara. Yang pertama namanya traffic flooding.
di mana si penyerang ini membanjiri lalu lintas atau traffic di jaringan-jaringan dengan menggunakan paket-paket data yang kecil tadi. Cara yang kedua itu adalah request flooding. Kalau tadi si penyerang itu membanjiri dengan paket data, nah cara yang ini si penyerang ngasih request ke server. Yang pastinya request ini terus-menerus ya. Terus cara yang ketiga, si penyerang itu mengganggu komunikasi antara si pengguna dengan server dengan banyak cara. Kayak merubah konfigurasi di sistem servernya, atau bahkan merusak komponen dari server itu sendiri. Nah, cara yang ketiga ini sih yang kata saya paling horor banget. Nah, sekedar informasi buat teman-teman, bentuk dari serangan DOS ini pada awalnya sih pakai SYN flooding attack. Nah, kalau teman-teman pernah baca tentang three-way handshake, pasti teman-teman sudah pada tahu tuh, ada SYN, ada ACK, dan ada SYN ACK. Nah, ini biasanya disebut dengan inisiasi pada saat berkomunikasi. Serangan SYN flooding attack ini memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada protokol TCP atau Transfer Control Protocol. Nah, setelah dari serangan ini, banyak yang mengembangkan jenis-jenis serangan DOS yang lainnya. Mulai nyerang dari sistem operasi, nyerang jaringannya, sampai nyerang ke aplikasinya sendiri. Nah, serangan DOS ini merupakan salah satu serangan yang paling gampang digunakan dibandingkan dengan jenis-jenis serangan lainnya yang ada di dunia cyber saat ini. Bahkan, tools-toolsnya itu sudah banyak dikembangkan dan diperoleh secara gratis di internet. Terus, gimana caranya supaya komputer atau server kita itu terhindar dari serangan DOS? Ada beberapa teknik pertahanan yang bisa kita terapkan untuk terhindar dari serangan DOS ini. Biasanya kita bisa menerapkan firewall dan juga IDPS atau Intrusion Detection Prevention System. Nah, apa itu firewall, apa itu IDS dan IPS, nanti kita bahas di sesi teknik-teknik pertahanan ya. Makanya, firewall yang ada di komputer teman-teman itu tolong jangan dimatiin. Soalnya, tools ini sangat bermanfaat sekali buat terhindar dari serangan DOS. Nah, gimana menurut teman-teman dari serangan DOS ini? Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi saya selalu ingatkan ke teman-teman semua, tolong jangan digunakan pada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang ilegal. Karena dampaknya sangat fatal bagi si server. Kasihan. Tapi kalau teman-teman di sini disuruh atau disewa untuk menguji sistem atau server yang ada di internet, ya silakan aja kalau mau dipakai. Dengan catatan, teman-teman harus sudah mendapat izin dari yang punya servernya. Oke, ini penjelasan tentang serangan DOS. Nanti di video berikutnya, insya Allah saya akan membahas kakak dari serangan DOS ini. Jadi si DOS ini sebenarnya punya kakak, punya saudaranya lah. Namanya DDoS. Nah, apa itu DDoS? Dan apa sih bedanya antara DDoS dengan DOS ini? Akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Keep secure dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.